Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Nurul Khorimah Hanafi dengan NPM 072321111079. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen dan siklus PDCA. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang artinya seni, melaksanakan dan mengatur secara umum. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasikan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara etimologir. Pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Di sini terdapat unsur manajemen. Yang pertama yaitu man atau tenaga kerja, yang kedua money atau uang, yang ketiga mesin atau mesin, dan yang keempat material atau bahan, kelima metode atau metode, dan keenam yaitu market. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang man atau tenaga kerja. Unsur manajemen pertama adalah man atau manusia. Yang paling utama karena manusia memiliki bagian dalam sistem operasi sehingga membuat manusia menjadi salah satu yang paling penting. Oleh karena itu, hanya manusia yang dapat menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hal ini karena merupakan tanggung jawab manusia sebagai makhluk kerja untuk melakukan kegiatan agar mencapai tujuan yang akan berjalan sesuai rencana. Perlu adanya unsur manajemen manusia untuk mencapai hasil pekerjaan yang optimal, suasana kerja yang sehat dan kondusif, dan terciptanya ide-ide yang inovatif. Yang kedua yakni money atau uang. Uang adalah unsur dasar dari semua kegiatan, termaksud kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pekerjaan yang sedang berlangsung akan membutuhkan sumber daya untuk memulai proses. Tentu saja, untuk mendapatkan sumber daya tersebut harus memiliki modal, sehingga uang sangat penting. Anda dan kalian semua harus mengelola keuangan dengan bijak dan efisien. Hal penting dalam mengatur penganggaran dan penggunaannya yaitu harus secara cermat, bijaksana, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu mesin. Mesin adalah unsur manajemen yang membantu dalam pelaksanaan proses mencapai tujuan yang efisien. Menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan. Mesin memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk mengubah bahan baku menjadi output berkualitas tinggi. Mesin bisa tergabung dalam bentuk peralatan logistik atau teknologi yang sangat krusial dalam lingkup bisnis. Pembelian dan penggunaan mesin harus direncanakan agar efektif. Ini termaksud mendapatkan alat yang layak dengan biaya rendah sekaligus tetap membantu memberikan kinerja produksi baik. Dan selanjutnya keempat, material. Material atau bahan. Pasokan bahan baku merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat penting dalam proses mencapai tujuan. Jika akses terhadap bahan baku sulit secara otomatis akan mengakibatkan turunnya daya pada proses produksi, sehingga akan menghambat proses produksi baik dalam jangka pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu aspek manajemen yang paling penting adalah material yang dapat membantu mencapai tujuan. Saat memilih dan menggunakan bahan baku, pelaku bisnis atau usaha harus memperhatikan faktor penting yaitu menangani bahan baku sehingga efektif dan memastikan tidak ada bahan baku yang terbuang. Bahan baku juga harus sesuai dengan kebutuhan bisnis serta anggaran yang tersedia sehingga dapat memperoleh bahan berkualitas tinggi namun tetap ekonomis. Yang selanjutnya yaitu metode atau metode.
Teknik atau metode adalah aspek manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur dan standar operasional operasi sesuai kegiatan. Akibatnya, strategi dapat membuat proses lebih mudah dan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang efisien. Metode ini ada sebagai akibat dari munculnya unsur-unsur manajemen di atas agar dapat melaksanakan proses dengan lancar. Dengan menggunakan metode yang telah dibuat sesuai dengan divisi yang ada, pekerja yang merupakan spesialis dalam profesinya dapat didistribusikan. Metode dalam bisnis harus sebaik dan seefektif mungkin untuk menghasilkan output yang baik juga. Dan yang terakhir yaitu market atau pasar. Market atau pasar adalah unsur manajemen berikutnya, terutama untuk perusahaan atau bisnis. Karena pasar sering dikunjungi oleh sejumlah besar orang yang akan membeli barang. Keberadaan pasar menyebabkan produksi terjual serta dapat mengetahui kekurangannya dan keuntungan dari produk. Dalam hal ini, sebagai produsen, kalian dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas. Untuk menguasai pasar, manajemen mungkin menggunakan metode cerdas untuk bersaing dan menjadi yang utama. Strategi ini menyebabkan produk menjadi lebih cepat menyebar luas dan banyak konsumen yang suka. Di sini manfaat unsur dari unsur manajemen. Yang pertama, manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baik untuk pribadi maupun organisasi. Yang kedua, berguna untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha atau bekerja. Selanjutnya, setiap unsurnya harus dipenuhi dengan baik karena memiliki hubungan yang erat. Jika salah satunya tidak dijalankan, maka dapat mempengaruhi unsur lainnya sehingga tujuan bisa tidak tercapai. Dan selanjutnya dapat membuat perencanaan yang cerdas agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan terakhir, mudah dalam pengawasan dan untuk jangka panjang karena jika awalnya sudah diatur dengan baik, maka pelaksanaan nantinya akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, fungsi manajemen. Dalam ilmu manajemen ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi ini dijalankan dengan tujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan. Yang ketiga, penempatan. Dengan penempatan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, maka proses pencapaian tujuan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan. Dan yang terakhir, pengawasan. Tujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Selanjutnya, siklus PDCA. Di sini siklus PDCA terdapat plan, do, check, dan act. Yang artinya di mana siklus plan, do, check, and act, yaitu rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti, merupakan model manajemen yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming berdasarkan cetusan Walter Seward untuk perbaikan proses maupun individu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, siklus PDCA juga dikenal sebagai siklus Deming, siklus Seward, atau siklus kendali. Siklus ini cukup populer dan banyak digunakan di perusahaan manufaktur, bidang manajemen, dan lain-lain. Sesuai namanya, PDCA adalah siklus yang terus berulang. Model manajemen ini mampu membantu industri atau perusahaan keluar dari stagnasi. Selain itu, siklus ini juga mampu mewujudkan sistem yang selalu berkembang menjadi lebih baik secara kualitas, efektivitas, maupun efisiensi. Siklus PDCA membagi prosesnya ke dalam 4 fase yang saling berhubungan antara satu sama lain, yaitu plan, do, check, dan act. Yang pertama yaitu plan. Plan adalah suatu tahapan perencanaan yang dimulai dari identifikasi masalah dengan memanfaatkan teknik
5W yaitu what, when, who, why, where. Selanjutnya dilengkapi dengan teknik root cause analysis. Yang dimana 5W ini yaitu apa, siapa, kapan, dimana, dan mengapa. Pada tahap ini, dibuatkan hipotesis, masalah, dan tujuan yang harus dicapai agar hasil yang diinginkan dapat terwujud. Sebelum melakukan proses ke tahap berikutnya, pastikan tim sudah mengetahui yang pertama masalah utama yang perlu diselesaikan, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, sumber daya yang tersedia saat ini, solusi terbaik untuk perbaikan masalah dengan sumber daya tersebut, dan yang terakhir, metrik atau parameter apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perbaikan. Yang kedua yaitu do. Do ya atau tahapan yang mulai menjalankan hal-hal yang telah direncanakan dan mencari solusi paling baik dan apakah hasil tersebut bisa memiliki hasil yang baik. Di tahap ini kita harus mulai menjalankan hal-hal yang telah direncanakan, meliputi pengujian skala kecil atau mengukur hasil dari solusi yang sedang dirancang pada tahap pertama. Kita harus mencari mana solusi yang paling baik dan apakah hal tersebut bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada fase ini, masalah yang tidak diperkirakan mungkin terjadi. Oleh karena itu, lebih baik menjalankan rencana dengan skala kecil terlebih dahulu di lingkungan terkendali, agar tahap do menjadi lebih sukses. Melakukan standarisasi agar semua orang yang terlibat dalam prosesnya benar-benar tahu tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu cek. Cek merupakan fase yang paling penting untuk memperbaiki rencana, menghindari kesalahan terulang, dan menjalankan semuanya dengan sukses. Menurut Kanban Nize, cek merupakan fase yang paling penting untuk memperbaiki rencana, menghindari kesalahan terulang, dan menjalankan semuanya dengan sukses. Oleh karena itu, fase ini harus dilakukan dengan benar-benar teliti. Seperti namanya, proses cek dilakukan untuk mengaudit eksekusi rencana dan melihat apakah sudah sesuai dengan rancangan awal. Permasalahan yang terjadi pada fase do akan dievaluasi di tahap ini dan harus berhasil dieliminasi. Proses do dan cek bisa dilakukan berulang-ulang sehingga hasilnya sesempurna mungkin. Dan yang terakhir yaitu act. Dalam tahap ini, seluruh tahapan yang telah diperbaiki harus berdasarkan evaluasi dari fase do dan cek. Jadi, fase act adalah fase yang terakhir pada siklus PDCA. Namun, seluruh tahapannya akan terus terulang. Setelah tahap ini, model PDCA yang telah dikembangkan akan menjadi standar baru proses perusahaan. Ketika prosesnya berulang, cobalah untuk selalu melakukan perbaikan. Setelah mulai melakukan implementasi PDCA, pastikan kalian berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, kaitan siklus PDCA dengan tujuan peningkatan debit air dari tahun ke tahun di Kota Ternate. Penggunaan siklus PDCA dapat diciptakan kestabilan dan memberi peningkatan secara terus-menerus bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, siklus ini merupakan salah satu metode perbaikan atau penyelesaian masalah yang dapat digunakan dengan cara terlebih dahulu mendefinisikan masalahnya, mencari akar masalah, melakukan perbaikan dan mengevaluasi hasilnya serta menstandarisasi. Karena itulah siklus PDCA yang PDCA sangat berperan penting terhadap bertambahnya debit air dari tahun ke tahun di Kota Ternate. Selain itu, siklus PDCA merupakan metode yang sangat terorganisir. Siklus PDCA juga dapat memberikan peningkatan secara berkelanjutan sehingga produktivitas dapat meningkat secara terkontrol dan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.